Selamat pagi guys, H-1 International Match Day. Tentu sekarang menjadi spesial dan berbeda dengan dulu-dulu yang kita anggap mengganggu kebiasaan kita di pertandingan-pertandingan Liga Inggris yang kita tunggu-tunggu dan kita saksikan. Liga Eropa maksud gue, dimana kalian fansnya tim Inggris maka nungguin Liga Inggris, kalian fansnya tim Belanda nungguin Eredivisie, kalian fansnya Spanyol nungguin La Liga, kalian fansnya Italia nunggu Serie A, kalian fansnya Jerman nunggu Bundesliga, dan kompetisi-kompetisi di liga negara-negara Eropa lainnya, termasuk kalau ada Champions League, ada Europa League. Tapi sekarang dengan ada di third qualifications untuk Piala Dunia dan kebijakan baru nantinya untuk menambah tim, jatah tim di Piala Dunia, membuat kita berada dalam rel yang ikut terlibat dalam International Match Day ini untuk memperebutkan tiket Piala Dunia. Impian dari negara ini yang punya begitu banyak potensi, begitu banyak orang yang gila dengan sepak bola untuk meraih mimpi itu. Dan dengan komposisi pemain kita yang sekarang dan posisi kita saat ini di klasemen, membuat passion, membuat dari keyakinan, membuat harapan itu semakin menjadi-jadi, baik dari sisi pemain, pelatih, pengurus, sampai dengan penonton bola maupun seluruh masyarakat Indonesia. Dan bisa kita lihat dengan peringkat yang sekarang dan dengan hasil-hasil sebelumnya sudah didapatkan, kita berada dalam kepercayaan diri yang gue lihat begitu tinggi dari tim maupun dari supporter. Dan kita lihat militansi supporter Indonesia di Australia, para penonton yang memang saat ini menjadi diaspora di Australia maupun juga penonton Indonesia yang terbang ke sana, sangat-sangat antusias. Kita lihat bagaimana menunggu di airport, memberikan update-update di sosial media, nungguin di tempat latihan, juga menunggu di hotel. Ini suatu yang luar biasa ya, suasana yang gue sering lihat ketika tim bermain di level Piala Dunia atau Piala Eropa. Dan ini kita masih dalam kualifikasinya, kita sudah memperlihatkan antusiasme itu. Dan ini away, apalagi kalau kita sampai lolos. Jadi harapan benar-benar ada pada pemain-pemain dan juga pelatih kita. Ya semoga dengan freshnya pelatih serta staffnya, ini mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi efek kejut bagi Australia yang sebelumnya kita bermain imbang di GBK. Ini mudah-mudahan semakin tidak terprediksi sama mereka. Namun memang kenyataannya kita harus tetap rendah hati menurut gue. Jangan sampai kita terbalik seakan-akan kita malah yang lebih diunggulkan gitu. Apalagi ini away. Dan kedua ini Australia. Kita tahu bahwa narasi ini pemain-pemain kita udah beda bos. Kita sekarang selevel dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain. Beda tipis sama Jepang. Terus dengan pemain-pemain kita yang bermain di Eropa ini jadi membuat kita tidak jauh kualitasnya. Oke. Itu satu hal yang kita bisa bilang betul. Tapi yang juga jangan dilupa adalah bahwa tradisi Australia ini adalah negara yang
Ya apalagi sejak masuk di kawasan Asia, ini adalah negara yang berpengalaman untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi menurut gue walaupun sekarang kualitas pemain mereka juga tidak bagus-bagus banget, banyak pemain yang cedera, tapi menurut gue lagi nih ya, kita harus tetap rendah hati, dalam arti biarlah kita yang jadi underdog. Kenapa? Karena ketika kita yang jadi underdog, maka tekanan itu ada pada yang diunggulkan. Sementara tim dengan label underdog, apalagi sekarang Indonesia udah dikatakan naik levelnya jadi tim kuda hitam, bukan lagi underdog. Itu lebih tidak ada beban, lebih bisa bermain lepas, lebih tidak dibebani dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Sehingga sebagai tuan rumah dan sebagai tim yang kita dapat curi poinnya di Indonesia, biarlah Australia yang menanggung beban yang diunggulkan itu. Dan itu akan membuat Coach Patrick Kluivert juga membuat mereka bersama staf pelatih dan pemain bermain lebih lepas menurut gue. Kemudian kita tentu semua pengen menang, pasti kita semua pengen menang. Tapi sekali lagi yang gue bilang, bahwa kita pernah tersandung ketika kita pikir kita pasti menang menghadapi China di kandang China. Dan dulu gue bilang, kontrol ekspektasi kita. China udah kalah 2 kali waktu itu. Kita berpikir kita akan bisa menang di sana, nggak tahu ya kita kecelek. Nah itu loh maksud gue, kita jangan sampai mengalami lagi yang seperti itu. Ya komposisi Australia gue belum research satu demi satu, tapi sekali lagi yang gue bilang bahwa gue percaya negara yang udah punya tradisi untuk lolos Piala Dunia adalah negara yang juga sudah punya level pemain-pemain yang dari level atas sampai dengan yang bawahnya tuh siap dan tidak terlalu jauh gitu. Dan ingat juga Australia gitu-gitu seri sama kita, tapi juga seri sama Jepang loh, di Jepang sana. Itu yang menurut gue ya kita harus waspadai gitu. Jadi kita bisa ngambil 1 angka aja itu udah keren banget. Kalau sampai bisa menang itu udah bonus luar biasa. Dan jangan lupa nanti kita akan bicara lagi tentang menghadapi Bahrain. Terus formasi lain dan line up. Sebelum itu ya kita update ya dan kita lihat pemain udah tiba semua, dan mereka yang juga baru bergabung mulai berkenalan satu dengan yang lain, dan setelah itu memulai latihan. Dan kita masih nggak tahu entah terbuka apa enggak. Kalau dari sisi latihan kan soal biasanya ada yang terbuka dan tertutup untuk cobain formasi ya gitu. Ini menarik banget gimana termasuk Coach Patrick Kluivert dan yang lain bisa langsung cepat bisa akrab dengan pemain-pemain ini semua dalam menerapkan strateginya gitu. Ya gitu ya, kalau gue walaupun gue fans berat Belanda ya, tapi menurut gue dengan lawan seperti Australia, walaupun pemain-pemain kita pemain yang biasa dari kecil itu diminta untuk bermain menyerang, tapi defense counter sih menurut gue masih lebih oke ya. Kenapa? Karena mereka sebagai tuan rumah pasti pengen hajar duluan kan, dan pengen meraih hasil duluan yang golin gitu. Kalau kita udah langsung bermain terbuka, gue khawatir akan banyak space juga di sana yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jangan sampai ini kayak Liverpool Newcastle gitu loh, ya kan. Kalau posisinya Australia yang jadi kayak Liverpool nggak apa-apa, tapi kita yang buktiin bahwa kita bisa lebih tidak diunggulkan tapi punya lebih semangat daripada mereka. Ya kalau gue defend counter ya Martin Pas, gue pengen sih
JC sama Rizky Ridho dulu, karena udah paling nyetel. Terus kemudian ada, kalau emang gak cedera ya seperti Kevin Dix ya, Kevin Dix, kemudian Verdong. Cuma memang Hilgers ditaruh di mana, ini pemain juga yang mainnya level tinggi juga ya. Ntar kita balik lagi ke situ. Ada Tom Haye, Marcelino ya. Terus ya, Jenner atau Nathan gitu ya. Itu kalau 4-3 ya. 3 lagi berarti ya Ole yang baru ya. Kemudian Ragnar gak bisa main. Ada Egy juga gak bisa main ya. Kita lihat nanti siapa yang nemenin si Ole ya. Septian, Sananta, Hoki juga itu nomor 9 semua kan ya. Gimana guys kalau menurut kalian? Siapa 2 lagi yang nemenin Ole di sana? Kan ada Eliano Reinders juga, tapi gue dengar ternyata itu memang di tengah loh. Ya, tapi nggak tahu ya kalau dicoba di kanan ya. Iya masih ada strike juga. Wah ini lumayan juga nih sekarang dengan komposisi pemain yang banyak di Eropa dan posnya juga ada yang sama. Ini seru sih bagaimana nanti pemilihan pemainnya. Tapi ya itu kalau dari gue, kita tetap harus nunggu dulu bagaimana permainan Australia. Dan ya kalau ingat Belanda ya, Belanda masuk kembali ke final tuh pas Van Marwijk itu pun akhirnya main pragmatis walaupun dikritik ya. Sisanya kan main total football tapi juga kurang maksimal gitu. Terakhir juara 88. Oke. Keep humble ya. Nah gitu kayak kata Haaland. Jadi kita jangan sampai malah dimainin dari narasi Australia bahwa mereka sekarang ada di bawah level kita lah. Pemain mereka banyak yang cedera lah. Tetap waspada. Tetap hati-hati ya. Pelupesi juga bagus ya katanya di tengah ya. Pelupesi ya. Berarti antara ya Pelupesi berarti sama Tom Haye gitu dong, sama Marcelino ya. Ole di depan ya. Tinggal kiri kanannya tuh gitu. Ya sambil kita tunggu update lah. Bagaimana di update hari ini guys. Tapi balik lagi yang tadi, bingung juga ya. Rizky Ridho lagi udah ngecun banget sama Izes, tapi Hilgers juga ya ini pemain level Champions League ya. Apa Europa League, pokoknya level Eropa lah. Kalian kirim komen deh. Ntar mungkin habis bangun tidur gue bisa lebih fresh lagi. Oke guys, seru banget nih pasti nungguin update jelang pertandingan Australia lawan Indonesia. Ciao.